Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Shirley. Saya merupakan calon POPT Aldi pertama di BPP Kecamatan Seririt, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Halo Sobat Tani, redaksi media informasi hama utama tanaman padi pada kesempatan ini akan membahas tentang hama tikus. Akibat tanam padi tidak serentak, makanan tikus selalu tersedia. Hal ini menyebabkan tersedianya tempat hidup bagi tikus. Selain itu, tikus sangat suka tempat yang kotor. Contohnya, jumlah rumput yang banyak dan adanya sampah pada area sawah. Tikus dapat merusak bibit di persemaian. Seekor tikus sawah dapat merusak sebanyak 283 bibit padi per hari. Selain itu, tikus memotong atau menggigit batang tanaman padi, membentuk sudut potong kurang dari 45 derajat, dan masih menyisakan bagian batang yang tidak terpotong. Tikus merusak semua umur tanaman. Pada tanaman muda, bagian tengah petakan tampak gundul karena batang-batang padi dipotong dan dimakan tikus. Pada fase pengisian malai muda di bagian tengah petakan dimakan melalui kelopak daun. Kadang-kadang, bagian tanaman tidak diputuskan semuanya, sehingga tampak dari jarak jauh daun-daun berwarna kuning kecoklatan seperti terserang sundep, warang batang, atau terserang penyakit. Saat bulir padi mendekati masa, tikus akan memotong dan melengkungkan tanaman, kemudian memakan bulirnya. Bekas potongan biasanya bersudut 45 derajat, dengan sebagian kecil tanaman masih terlihat berdiri tegak. Dan dari jarak jauh, tampak tanaman di bagian tengah, petakan seperti terbakar, berwarna kecoklat-coklatan. Seekor tikus sawah dapat merusak sebanyak 103 batang padi bunting per hari. Kehadiran tikus pada pertanaman dapat dideteksi dengan memantau keberadaan jejak kaki, jalur jalan, kotoran atau feses, lubang aktif, dan gejala serangannya. Dalam 1 tahun, seekor tikus betina dapat melahirkan 4 kali, dengan rata-rata 8-12 ekor anak tiap kali melahirkan. Tikus aktif pada malam hari, terutama setelah matahari terbenam. Pada siang hari, tikus biasanya bersembunyi di dalam lubang atau di semak. Siklus hidup tikus sebagai berikut. Tikus sudah dewasa saat umur 45-50 hari. Pada saat ini, tikus mulai kawin. Kemudian, tikus melahirkan setelah 21 hari, atau umur tikus pada saat itu 68 hingga 72 hari. Rata-rata anak tikus 8-12 ekor, atau rataan 10 ekor. Perbandingan jumlah anak jantan dan betina sama. Setelah 3 minggu, anak tikus memisahkan diri dari induknya, dan mulai mencari makan sendiri. Induk tikus akan kawin lagi. Setelah 21 hari, akan melahirkan. Atau umur tikus 90-95 hari. Rata-rata anak tikus 8-12 ekor, atau rataan 10 ekor. Lalu induk tikus akan kawin lagi. Setelah 21 hari melahirkan. Atau umur tikus saat itu 112 hingga 117 hari. Rata-rata anak tikus 8-12 ekor, atau rataan 10 ekor. Anak generasi pertama dari induk tikus, 5 diantaranya betina, dan kawin, dan akan melahirkan. Jika dijumlahkan, maka akan menghasilkan 50 ekor anak tikus.
Apabila 30 ekor dari induk tikus ditambah 50 ekor dari anak generasi pertama, maka totalnya 80 ekor tikus untuk tahun pertama. Pengendalian tikus sebagai berikut. 1. Grup Ryokan, yaitu mengerahkan manusia untuk memburu dan membunuh tikus secara gotong royong dalam suatu wilayah. Pengendalian ini efektif jika dilakukan dengan serentak. Jika hanya secara kecil-kecilan, maka tikus akan lari ke dalam liang di mana tidak dilakukan gerobokan. Penanaman padi secara serempak sehingga panen pun serempak. Hal ini bertujuan agar serangan tikus tidak memusat pada suatu areal pertanaman. Selain itu, ada masa di mana tikus tidak ada makanan di lapangan, sehingga akan menurunkan populasi tikus. Menjaga kebersihan lingkungan di areal sawah, yaitu dengan cara: pertama, membersihkan rerumputan. Kedua, apabila petani rajin mengecek areal sawah, pasti cepat tahu di mana lokasi lubang tikus, sehingga dapat mengambil tindakan untuk membongkar lubang atau sarang. Ketiga, memperhatikan sampah plastik, di mana membuang sampah kepada tempat khusus. Jikalau lingkungan sawah bersih, maka tikus pun pergi. Pemberian racun tikus. Racun tikus ada yang bersifat akut dan antikoagulan. Racun akut akan mematikan tikus setelah beberapa jam. Racun antikoagulan mematikan tikus setelah tikus makan umpan beracun 3-5 hari kemudian. Kelemahan racun akut yaitu dapat membuat tikus menjadi jerah. Sedangkan kelemahan racun antikoagulan yaitu tikus harus makan umpan beracun berkali-kali atau dalam jumlah banyak. Jika populasi tikus tinggi, pemberian kedua jenis racun harus secara bergantian. Jika populasi tikus masih rendah, cukup memberikan umpan beracun yang antikoagulan. Contoh pada gambar yaitu pemberian racun tikus di areal sawah. Bahannya, 1 bungkus racun tikus, ditambah 250 gram beras, ditambah minyak goreng secukupnya. Semua bahan diaduk rata dan diletakkan di sudut areal sawah. Pemanfaatan biourin. Biourin berasal dari urin sapi atau kambing. Cara pembuatannya, bahan urin sapi dicampur dengan starter prebiotik, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian tutup wadah dan pasang aerator. Biarkan selama 21 hari. Setelah itu disaring. Hasil uji coba Ahmad Soke, 25 cc bahan cair fermentasi biourin ditambahkan ke dalam 1 liter air untuk diaplikasikan ke lapangan. Emposan, yaitu dengan cara membakar campuran belerang dan merang ke dalam lubang tikus. Sebelumnya, dilakukan penutupan semua lubang agar tidak ada tikus yang berlari keluar dan agar asap emposan tidak menerobos keluar, sehingga asap akan mematikan tikus lebih cepat. Umumnya, pengemposan dilakukan setelah padi mulai bunting, yang mana pada waktu itu tikus sudah berada dalam lubang, dan biasanya tidak mau makan umpan lagi. Hal ini dikarenakan jumlah makanan di lapangan sudah banyak tersedia. Pemasangan penghalang, yaitu Strawberry System atau sistem tanaman perangkap. TBS dipasang mengelilingi peta tanaman yang rusak, lalu dipasang perangkap. Pagar plastik setinggi 50-60 cm yang ditegakkan menggunakan ajir bambu. Bagian bawah harus terendam air atau ditimbun lumpur, agar tikus tidak menerobos. Amati hasil tangkapan, dan matikan tikus dengan cara ditenggelamkan perangkap.
Pengendalian biologis, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami tikus seperti anjing, kucing, burung hantu, burung elang, serta ular sawah. Setelah panen, lakukan gerobokan lagi. Demikianlah redaksi media informasi hama utama tanaman padi.